Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahru Ramadan fi syahri siyam wal qiyam wa ja'ala fihi unzilal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan di tahun ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban rukun Islam, yaitu puasa di dalam bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan insyaallah kita semua umatnya akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa dikenal juga dengan Syahrul Rahmah, yaitu bulan kasih sayang, di mana di dalam bulan ini Allah mencurahkan semua rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap hari ketika kita mengamalkan sesuatu baru kita mendapatkan pahala. Tapi di dalam bulan Ramadan, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, nafasnya adalah zikir, solat sunnah menjadi ibadah solat wajib nilainya, dan solat wajib akan berlipat-lipat sampai adhafan katsirah, dengan lipatan yang tak terhingga. Sehingga di dalam bulan ini marilah kita memperbanyak ibadah kepada Allah, sehingga kita akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Maghfirah, yaitu bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan kita punya salah di hadapan Allah. 11 bulan kita berdosa di hadapan Allah. Tapi Allah memberikan kesempatan 1 bulan ini untuk mencuci dosa kita, untuk membersihkan dosa kita. Sehingga dengan dibersihkannya dosa, kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Tentunya dengan amalan-amalan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Berapa banyak dosa yang divonis tidak dapat diampuni di hadapan Allah, tetapi karena maghfirahnya Allah di dalam bulan Ramadan, sehingga Allah ampuni dosa kita sampai dengan dosa-dosa yang lalu. Kemudian puasa juga dikenal dengan Syahrul Atqum minan nar, yaitu bulan pengampunan, bulan pembebasan daripada api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban." Di dalam riwayat yang lain, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, atau barang siapa yang sholat malam di dalam bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, artinya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebesar apapun dosa kita, ketika Allah sudah ridho kepada kita, maka kita akan diampuni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syahrul Ramadan dikenal juga Syahrul Atqum minan nar, yaitu bulan pembebasan daripada api neraka. Kita tahu kita pasti punya salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesalahan kita ada yang memang sudah divonis untuk masuk ke dalam api neraka. Tetapi di dalam bulan ini Allah memberikan kesempatan kita, kesempatan umur kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan.
Artinya bahwa Allah menyuruh kita supaya kita terbebas daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan terbebas daripada api neraka tanpa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali mereka orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu riwayat dikisahkan, satu ketika Jibril alaihi salatu wassalam turun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bercerita, "Ya Rasul, ketika aku turun, aku melihat ada seorang hamba yang beribadah di atas bukit selama 350 tahun, di mana bukit tersebut dikelilingi oleh lautan. Tetapi setiap hari Allah menganugerahi mereka, ditumbuhkannya buah delima sehingga setiap hari dia bisa berbuka puasa. Dianugerahkannya air memancar dengan air yang tawar sehingga dia meminumnya." Kemudian kata Jibril, "Tapi aku tahu di dalam ilmu Allah, kelak di yaumil kiamah nanti orang tersebut akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 'Wahai si fulan, menghadaplah, masuklah ke dalam sorgaku karena rahmatku.' Kemudian orang tersebut berteriak, 'Ya Rob, karena ibadahku.' Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Jibril, 'Wahai Jibril, seret orang tersebut, timbang amalnya.' Akhirnya ditimbang amal orang tersebut. Ketika ditimbang, dengan nikmat mata saja dibanding dengan ibadah 350 tahun sama. Belum lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Jibril, 'Wahai Jibril, seret dia ke dalam api neraka.' Kemudian orang tersebut dia berteriak, 'Ya Rabb, masukkan aku ke dalam surgamu karena rahmatmu.' Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang tersebut. Kemudian Allah bertanya, 'Wahai fulan, apakah aku menciptakan bumi, langit, kolam, arasy, surga, neraka dan seisinya? Apakah dengan rahmatmu atau dengan ibadahmu?' Kemudian orang tersebut menjawab, 'Dengan rahmatmu ya Rabb.' Kemudian Allah bertanya kembali, 'Wahai fulan, apakah aku menjadikan engkau umur sampai 350 tahun, kuat beribadah kepadaku, dan setiap hari engkau beribadah dengan berpuasa, setiap hari aku siapkan delima yang semestinya musim 6 bulan sekali dalam setahun, tapi setiap hari aku tumbuhkan delima untuk engkau makan berbuka puasa. Dan aku munculkan, aku pancarkan air yang jernih di tengah air yang asin. Aku menciptakanmu dengan segala kekuatanmu. Apakah itu karena rahmatku atau dengan ibadahmu?' Kemudian orang tersebut menjawab, 'Karena rahmatmu ya Rabb.' Sekarang masuklah ke dalam surgaku karena rahmatku, bukan karena ibadahmu. Akhirnya orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah karena dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa pelajaran yang diambil dari cerita tadi, bahwa sesungguhnya beribadahlah kepada Allah karena Allah, bukan mengharap sesuatunya. Mengharaplah karena ridha Allah, karena ketika kita sudah mendapat ridha Allah, maka sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, maka Allah akan ridha kepada kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cerita tadi bukanlah mengkerdilkan tentang ibadah, tidak. Tetap ibadah kita sebagai hamba Allah. Allah perintahkan kita untuk mengabdi kepadanya. Persoalan surga dan neraka adalah persoalan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika rahmatnya Allah sudah Allah berikan kepada kita, sekalipun kita adalah orang yang paling banyak berdosa, orang yang paling banyak salah, orang yang paling banyak dibenci di hadapan manusia, tapi ketika Allah sudah memberikan rahmat kepada kita, maka kita pun akan berpeluang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kurang dan lebih mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu ku rindukan, bulan berkah dan penuh ampunan. Selamat datang, marhaban ya Ramadan.